Shalom Jemaat yang terkasih, kita kembali dalam acara Thanks God It's Monday. Untuk mengawali minggu ini, kita akan belajar tentang mengandalkan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, kenapa sih kita harus mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Manusia bisa mengecewakan kita. Orang yang mungkin sangat kita cintai, orang yang mungkin sangat kita kasihi, bahkan seseorang yang mungkin kita banggakan, itu bisa mengecewakan kita. Karena mereka terbatas, mereka manusia, tapi Tuhan dia tidak terbatas. Itu sebabnya mari senantiasa kita menaruh seluruh pengharapan kita, menaruh seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Berserah total kepada Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air. Maksudnya apa? Dia akan tetap terkoneksi dengan Tuhan, dia akan tetap terhubung dengan Tuhan, karena dia dekat dengan sumber kehidupan. Demikianlah layaknya kehidupan kita, untuk senantiasa terhubung, untuk senantiasa terkoneksi dengan Tuhan. Dan Tuhan juga bilang, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Maksudnya apa? Kehidupan kita akan senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Meskipun mungkin di luar sana keadaan tidak menjanjikan, situasi tidak meyakinkan, apa yang kita banggakan tidak bisa menjamin kehidupan kita. Kalau kita bekerja saat ini, itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Jadi saudara, orang yang mengandalkan Tuhan itu hidupnya akan dipelihara. Pemeliharaan Tuhan sangat sempurna terhadap orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dan hidupnya akan berbeda dari orang-orang yang di sekitarnya. Dan kita akan kagum, kita akan takjub atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita senantiasa menaruh seluruh pengharapan kita kepada Tuhan, supaya kita mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Saudara, sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan kesaksian sedikit tentang kelahiran anak saya yang kedua. Waktu saya mau melahirkan anak yang kedua ini, saya merasa saya mampu, saya merasa saya kuat, saya merasa saya bisa, karena saya sudah mengalami melahirkan yang pertama. Jadi di lahiran yang kedua ini saya merasa saya hebat lah gitu, saya pasti bisa gitu. Jadi pas di hari hanya saat saya melahirkan, saya masuk ke ruang bersalin, waktu saya masih diperiksa jam 9 pagi, saya bukaan 3. Sampai malam, bukaan 4, jam 7 malam bukaan 4. Hanya maju 1 bukaan saja. Dan semua orang sudah bertanya, semua orang sudah nelpon, udah lahir belum, udah lahir belum. Jadi membuat saya itu semakin sakit, semakin down gitu ya. Aduh, ini kenapa ya bukaannya nggak maju-maju, padahal kontraksinya jalan terus gitu kan. Tapi bukaan nggak maju-maju gitu. Singkat ceritanya, mertua saya telepon, kenapa belum lahir-lahir, kenapa belum bukaannya nggak nambah-nambah gitu. Dan satu ketika mertua saya berdoa dan bilang, jangan mengandalkan kekuatan kamu, jangan mengandalkan pengalaman, jangan mengandalkan kehebatan, andalkan Tuhan. Dan saat itu juga saya tersadar, akhirnya singkat ceritanya saya balik lagi ke ruang bersalin untuk diperiksa, dan di situ dokter bilang bukaannya juga belum maju Bu, belum bertambah, maksudnya belum bertambah bukaannya. Dan saat itu saya langsung lemes ya, karena udah nggak kuat lagi menahan kontraksinya. Saya bilang sama Tuhan, saya berserah, saya udah nggak kuat lagi. Ampuni saya kalau saya mengandalkan kehebatan saya, kalau saya mengandalkan pengalaman saya. Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja, Tuhan tolong gitu. Saya udah nggak kuat, saya udah pasrah sama Tuhan. Nggak lama saya doa, baru berapa menit dokter tuh yang ninggalin saya, baru periksa, itu seakan-akan kepala Matthew udah mau keluar gitu, mau keluar dengan sendirinya. Saya dengan tiba-tiba kaget gitu. Saya langsung panggil, dok, ini anak saya udah mau lahir, udah kepalanya udah di ujung, udah mau keluar gitu. Akhirnya semuanya mereka datang dengan bidan-bidan. Saya bilang, cepet
cepet dok, sambil saya ngomel-ngomel mereka bilang, ibu yang tenang, jangan teriak-teriak. Mereka belum sambil memakai perlengkapan untuk lahiran normal gitu ya. Banyak hal yang harus dipersiapkan, gunting dan lain sebagainya itu. Saya juga nggak tahu. Mereka sambil ngomel, sambil pakai semua perlengkapan mereka. Dan waktu mereka sedang pakai perlengkapan mereka, saya disuruh telentang dan bersiap-siap. Itu Matthew langsung keluar dengan sendirinya, mereka belum ready. Dan di situ saya sangat merasa ditegur banget sama Tuhan. Waktu Matthew lagi dibersihin, sedang saya juga lagi dibersihin, saya tidur telentang. Tuhan tuh seakan-akan sedang berbicara dalam kehidupan saya. Hera, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan pengalamanmu, jangan andalkan kehebatanmu. Aku Tuhan yang akan menolong, aku Tuhan yang akan memampukan kamu. Aku Tuhan yang memberkati, aku Tuhan yang akan maju, bukan dengan kekuatanmu. Kamu bisa bukan dengan kekuatanmu. Di situ saya sangat tertegur, saya tersadar, Tuhan ampuni saya. Jadi di tengah-tengah, di dalam ruang bersalin itu saya seperti mengalami Tuhan. Saya seperti mengalami pencerahan daripada Tuhan. Walaupun itu mungkin hal sepele ya, tapi buat saya itu pengalaman yang luar biasa. Mungkin itu hal yang kecil juga, bukan hal yang kayak gimana-gimana, tapi buat saya itu wah, dalam hati kecil kita sudah menganggap kita hebat. Itu Tuhan akan menegur kita, Tuhan akan menyadarkan kita. Jadi saudara, terkadang kehebatan kita atau apapun yang kita banggakan, siapapun yang kita andalkan, itu akan dipakai Tuhan untuk menyadarkan kita supaya kita benar-benar bersandar kepada Tuhan, supaya kita benar-benar berserah sama Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa, tanpa Tuhan kita nggak mampu. Itu sebabnya mari saudara, apapun situasi yang kita alami saat ini, andalkan Tuhan. Dia satu-satunya yang ambil alih dalam kehidupan kita. Saja firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Semoga memberkati kita semuanya. Tetap mengandalkan Tuhan apapun yang kita alami saat ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menguatkan kami, mengingatkan kami kembali untuk kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Mari Engkau berkati setiap kami yang mendengar hari ini. Biarlah iman kami dibangkitkan, kami kembali sadar, kami kembali untuk datang kepada Tuhan, kami kembali untuk terkoneksi dengan Tuhan, untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Monday, God bless you.